Baik, Bapak Ibu kita mulai, Zoom kita pada kesempatan malam kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini, terima kasih banyak dan selamat belajar, selamat memahami proyek Baris Karima Property dimanapun berada. Tentunya doa kami, doa saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang usia yang berkah, dan juga Allah berikan rezeki yang halal, barakah, dan juga berlimpah dari Iskariman Academy, insya Allah ya wasilahnya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, malam kali ini kita akan ada penjelasan tentang proyek baru Kariman Property yang sudah lolos atau sudah selesai di tes marketnya ya, yaitu Shizuku Onsen Village yang insya Allah malam kali ini dibersamai langsung oleh Coach Wahyu ya Bapak Ibu. Dan juga malam kali ini tentunya mungkin nanti kita akan minta wejangan juga gitu ya, atau tips-tips sederhana juga yang kemudian gimana sih cara ngajak konsumen itu mem-follow up-nya untuk bisa survei. Dan juga sebagai informasi dari saya ya, insya Allah dalam waktu dekat-dekat ini nanti kita jadwalkan untuk bisa kopdar ya di Granada Land sekaligus mungkin kita juga pengen berkunjung ke Onsen Village ya Bapak Ibu. Apalagi Granada Land, Bapak Ibu sudah tahu sendiri ya, sudah dibangun ya, sudah selesai ya perosotan pelangi tersebut gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan berkunjung ke sana, kopdar ke sana, dan Bapak Ibu juga kemudian silahkan bisa hadir di momen tersebut untuk bisa lebih yakin lagi, lebih pede lagi untuk jualan di Project Iskariman Property. Nah, tidak panjang lebar dari saya sebagai pembuka Zoom pada kesempatan malam kali ini. Langsung saja kita simak ya penjelasan dari Coach Wahyu sebagai supervisor dari Granada Land dan Shizuku Onsen Village. Lebih dalamnya lagi kami persilahkan. Mangga, Coach Wahyu. Terima kasih, Coach. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir sebelumnya malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Masturi, Masya Allah, yang sudah menyelenggarakan, terus sudah memfasilitasi untuk sosialisasi. Pada intinya sebenarnya mungkin Bapak Ibu di sini, rekan-rekan dari Mitra Cikariman di sini mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar ya, gitu. Sekilas sudah pernah mendengar apa sih atau project ya, intinya project dari Shizuku Onsen Village gitu. Sebelumnya izin perkenalkan dulu nih ya, kalau tak kenal maka tak sayang mungkin pepatah lama seperti itu berbicara. Jadi izin perkenalkan saya Wahyu Agung sebagai supervisor dari Granada Land dan Shizuku Onsen Village. Jadi kalau Granada Land ini memang sebelumnya memang sudah familiar mungkin di kalangan Bapak Ibu sendiri karena memang first project daripada Iskariman sendiri yaitu The Granada Land. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillahnya di Iskariman Property ini kami membuka new project gitu. Mungkin berbeda dan bahkan memang berbeda dengan pada umumnya konsep yang ada di Iskariman sendiri. Kalau yang mungkin yang seperti Granada Land, Granada Gardenville dan Granada yang lain itu tanah kafling gitu, tanah kafling wisata dan lain sebagainya. Terus juga yang terbaru itu ada juga Rukos seperti itu. Nah, kalau di kami ini Filatel gitu. Jadi apa sih konsep atau bagaimana konsep daripada si Zuko Onsen Village sendiri? Izin saya share screen ya, Kang Mas Turi. Ya. Iya, nah, Shizuku Onsen Village. Filatel pertama yang bernuansa Jepang. Jadi Bapak Ibu, yang perlu diketahui adalah kami berkonsep filatel. Berbeda halnya dengan produk-produk atau project daripada Iskariman yang lain. Mungkin ada tanah kafling, terus ada perumahan juga, bahkan ada yang terbaru ini Rukos gitu ya. Nah, kami berbeda dengan project-project yang lainnya yang di Iskariman Perpisahan sendiri. Kami berkonsepkan filatel seperti itu yang bernuansakan Jepang. Jadi ini yang paling
jadi selling point-nya untuk kita bisa menawarkan ke customer nih, gitu. Mungkin harga itu bisa bersaing, tapi konsep juga bisa bersaing, cuman memang harus ada yang kita tonjolkan, yaitu adalah daripada konsep utama kawasan Shizuku Onsen Village itu sendiri, yaitu nuansa Jepang, gitu. Jadi Villatel pertama di kawasan Puncak 2. Sebelumnya saya mau tanya nih Bapak Ibu, familiar nggak sih sama daerah Puncak 2 kira-kira? Kalau mungkin kita kan taunya Puncak 1 tuh. Mungkin familiar ya dengan Puncak 2 itu sendiri ya? Karena memang lokasinya itu tuh nggak jauh gitu, nggak jauh dari Granada Land, seperti itu. Kurang lebih jaraknya itu di 40 sampai 45 menit jarak dari Granada Land menuju ke Shizuku Onsen Village, begitu. Nah, mau cuan dari bisnis penginapan villa. Nah, jadi daripada konsep tadi yang kita tawarkan yaitu adalah Villatel, kami juga memberikan keuntungan yang lebih nantinya. Jadi daripada Izuzuku Onsen Village ini memberikan konsep villa yang bernuansakan Jepang yang nantinya villa-villa ini itu menjadi hak milik. Nah, ini yang menjadi catatan. Karena memang di beberapa hari ke belakang itu ketika kita testing pasar untuk Shizuku Onsen Village sendiri itu memang masih banyak yang menanyakan terkait apakah ini sewa villa, apakah ini apa namanya, hanya membeli tapi tidak memiliki dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang perlu dipastikan nanti ke customer adalah unit villa ini bisa dimiliki, begitu. Hak milik, hak milik gitu, SHM, hak milik. Nah, untuk selanjutnya villa ini itu bisa dikelola. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Shizuku Onsen Village ini menawarkan villa bernuansa Jepang dan bisa dikelola untuk mendapatkan cuan, artinya mendapatkan passive income. Seperti itu. Pengelolaannya seperti apa? Nah, pengelolaannya ini nanti kami dari pihak Shizuku Onsen Village itu bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Azana Hospitality. Azana Hospitality adalah pihak ketiga yang sudah berpengalaman mengelola banyak ratusan unit hotel dan villa gitu. Jadi nanti untuk pengelolaan daripada villa tersebut yang dimiliki oleh pada konsumen ini nanti bisa dikelola seperti itu. Apakah wajib? Tidak. Gitu. Jadi kalaupun konsumen yang mau ditempati pribadi boleh, kalaupun mau disewakan biar villanya menghasilkan cuan itu juga boleh banget. Nah, ketika nanti di konsepnya dikerjasamakan, itu akan kami sediakan pihak ketiga, yaitu Azana Hospitality. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kita interaktif aja mungkin Kang Mas Turi sambil nanti mendengarkan satu persatu slide by slide-nya saya sampaikan biar nggak terlalu kaku atau ngantuk nanti dengerin saya ngomong mulu. Siap. Nanti nanti kalau kalau buat pertanyaan langsung aja ya ditanyakan, langsung dijawab aja ya Kang Wahyu ya kalau ada pertanyaan di kolom chat maupun via langsung ya. Ya, boleh. Oke, siap. Ya. Selanjutnya Ada bertanya tuh Kang di kolom chat. apa nih? Pembagian kerjasama dengan pihak ketiga, prosentasenya oke. Ini langsung saya jawab aja Bapak Ibu ya. Untuk pembagian skala presentase itu 80 untuk pemilik. Halo, kedengaran ya Kang? Kedengeran, kedengeran, Pak. Oke. Jadi presentasenya itu bagi hasilnya 80 untuk pemilik atau owner atau yang membeli villanya itu 80%, lalu 20% untuk pengelola dan developer. Seperti itu. Oke. Luas berapa? Oke, selanjutnya. Luas berapa meter, Kang? Nah, ini nanti merujuk kepada tipe villa. Oke, selanjutnya adalah tipe villa. Jadi tadi konsepnya kita nuansa daripada Shizuku ini adalah konsep bernuansakan Jepang ya, Bapak Ibu ya, yang perlu dipahami. Lalu
Filatel ini bisa dimiliki secara pribadi, artinya hak milik, dan bisa disewakan. Kalaupun tidak mau disewakan juga bisa, ataupun mau dikelola pribadi juga boleh, seperti itu. Kalau mau dikerjasamakan dengan kami juga bisa, kami menyediakan tadi pihak ketiga itu Asian Hospitality. Selanjutnya, Filatel Shizuku Onsen Village ini memiliki 3 tipe villa ya Bapak Ibu ya. Itu ada 3 tipe villa. Yang pertama ada tipe Ume. Sini ya. Nih. Oh, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Ya. Ini tipe villanya. Tipe Villa Ume itu ukuran 30/60. Bangunannya 30, tanahnya 60. Lalu yang kedua Villa Yuri itu ukuran 40/80. Villa Sakura ukuran 60/120 meter. Seperti itu. Oke, ada lagi. Nah, untuk kawasannya daripada Shizuku, ini memang di Puncak 2 sendiri itu sudah familiar dengan destinasi wisata yang mungkin saat ini sedang hype banget ya Bapak Ibu ya. Karena memang di libur panjang ataupun di weekend saja, bahkan hari-hari biasa pun di sana sudah ramai begitu. Jalannya pun sangat bagus sekali. Itu. Lokasi kita dekat dengan Situ Rawa Gede, di sini ada keterangannya di 3 menit. Terus Curug Ciherang, Outbound Ciherang, Villa Nembre Sentosa, Situ Rawa Gede, terus Tiris Pisan Village, Nirvana Valley, Curug Cipamingkis, dan lain-lain sebagainya. Jadi dekat sekali dengan destinasi wisata di situ. Maka ketika kita menawarkan pada customer, ini menjadi selling point Bapak Ibu. Ketika memang mereka mau berinvestasi dan dikelola dengan kami dan mengharapkan mendapatkan cuan tambahan, gitu ya, passive income tambahan. Nah, ini selling point juga karena memang ini bisa mendukung daripada kemajuan kawasan tersebut. Begitu. Kalau kami sudah riset saat ini, saya dan tim juga sudah riset di kawasan sekitar untuk villa itu sendiri di harga sekitar 2 juta Bapak Ibu per malam. Itu yang villa bangunan permanen, itu ada di dalam Villa Kayangan, itu di hari biasanya sekitar di 2 jutaan. Gitu. Di hari-hari weekend ataupun libur nasional umum gitu, itu bisa sampai 2,5 bahkan 3 juta per malam. Seperti itu. Artinya daerahnya sudah berkembang, kawasannya juga sudah berkembang, destinasi wisata juga berkembang. Dan yang paling enaknya lagi, di Puncak 2 ini, dinginnya, cuacanya itu tidak jauh berbeda, Bapak Ibu, dengan di Puncak 1 atau kita kenal Puncak 1 Ciawi sana ya. Nah, itu tidak berbeda jauh. Untuk ketinggiannya sendiri, di ketinggian MDPL-nya itu di sekitar kurang lebih di 1000 MDPL, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk suhu rata-rata hariannya mencapai 25 hingga 15 derajat Celcius. Oh gitu. Kalau kita pakai AC di rumah biasanya juga 24, 25 itu dingin ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sampai ke 16 ini sampai 15 derajat Celcius. Itu dingin. Nanti mungkin bisa nih kapan-kapan Kang Mas Turi sambil kita liburan gitu mungkin mau mampir ke project Shizuku Onsen Village, mangga, boleh banget. Tinggal dihubungi saja saya atau rekan-rekan dari koordinator freelance-nya. Nanti kita main-main sambil lihat-lihat di lokasi proyeknya. Karena memang di lokasi proyeknya juga itu kami bersampingan dengan ada aliran sungainya. Jadi jernih banget, bisa sambil bermain air di situ. Seperti itu. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Lokasi tepatnya di mana? Lokasinya di Sukakmakmur, Bapak Ibu. Sukakmakmur Puncak 2, Desa Sirnajaya. Dari kalau yang sudah belum lama atau yang belum lama yang ke Puncak 2, itu ada jalan baru Bapak Ibu. Mungkin familiar dengan Tanjakan 2000 ya. Tanjakan 2000. Nah, tanjakan yang cukup curam dan sering banyak macetan di situ ketika banyak pengunjung. Nah, itu habis penanjak itu langsung belok ke kanan. Nanti masuk ke jalan baru. Kalau warga sekitar sebut itu dengan Jalan Kiai Haji Ma'ruf Amin karena memang ada proyeksi
Dari lokasi titik Shizuku Onsen Village itu sekitar 1 kilo sampai 2 kilo itu ada proyek pesantren, insya Allah pesantren daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin di situ ke arah situ Rawagede. Jalannya lebar, akses 2 mobil. Luasnya berapa meter, Kang? Luasnya tadi sudah saya jawab ya, Bapak Ibu ya. Ada 3 tipe ya. Terus sudah ada bangunannya atau seperti biasa tanah kafling lalu bangun unit. Jadi untuk bangunannya Bapak Ibu kita inden. Nah, jadi bangunannya kita inden. Saat ini prosesnya kita masih dalam tahap cut and fill dan alhamdulillah sudah dipatok dan sudah diberikan papan nomor. Jadi untuk lahan insya Allah sudah maklum gitu ya. Jadi saat ini sudah bisa langsung dijualkan gitu. Artinya ketika sudah ada konsumen itu bisa langsung transaksi seperti itu. Nah, alhamdulillahnya lagi walaupun memang saat ini sebelumnya kita baru ini berjalan di seminggu ya untuk kesiapan lahannya sudah ready. Ini alhamdulillah sebelumnya pun kita sudah ada penjualan di 2 unit alhamdulillah. Dan insya Allah besok ini ada transaksi 1 unit langsung pembayaran pelunasan untuk tipe Yuri. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Jadi saat ini unitnya indennya itu di 8 bulan. Dan transaksi jikalau, nah ini simulasi Bapak Ibu ya, jikalau nanti ada customer yang membeli saat ini hingga nanti di bulan Agustus, itu pembangunannya dimulai di bulan Agustus. Begitu. Setelah bulan Agustus ada transaksi, maka sebulan kemudian pembangunannya akan dibangun. Seperti itu. Indennya di sekitar 8 bulan. AJP atau SHM? SHM Bapak Ibu. Nah, yang uniknya dan enaknya lagi, harga itu sudah termasuk full furnish dan SHM. Nah, jadi tinggal bawa baju doang tuh kalau mau nginep. Nggak perlu bawa barang-barang. Alat dapur, kasur, semua lengkap di dalam, sudah full furnish dan sudah SHM. Pengelola dan developer ini adalah Iskariman dan pihak ketiga ya. Betul. Jadi pengelola ini itu developer dan pihak ketiga. Pihak ketiga insya Allah kita pakai Azana Hospitality yang sudah berpengalaman. Sudah termasuk perawatan dan lain-lain kah? 80-20 sudah. Nanti untuk ketentuannya, jadi perawatan, pengelolaan, penyewaan, yang nyari market untuk customernya itu nanti dari pihak Azan Hospitality. Nanti untuk akad kerjasamanya ini nanti terpisah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di awal adalah transaksi jual beli dulu unit villanya. Selanjutnya ketika sudah serah terima itu nanti bisa langsung dikerjasamakan dengan pengelola yaitu pihak ketiga. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya apa saja yang sudah termasuk, terus apa saja yang belum termasuk, lalu akad-akad apa saja yang ketika nanti ada perhitungan di dalam situ yang belum termasuk, itu nanti ada di akad kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti itu. Pembangunan villanya bagaimana? Estimasi tadi sudah dijawab ya, di 8 bulan Indonesia insya Allah. Masuk zona kuning, alhamdulillah zona kuning Bapak Ibu. Dan memang zona pemukiman. Di sekitar itu kita lewat jalan perumahan kampung ya. Sekitar kiri kanan kita ada rumah kampung dan alhamdulillah zona kuning. Untuk masing-masing tipe ada berapa kamar? Oke. Jadi 3 tipe tadi ada tipe Ume, tipe Yuri dan tipe Sakura. Untuk tipe Ume dan tipe Yuri itu ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Begitu. Nah, untuk tipe Sakura itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oke, kita lanjut. Nah, rute jalan. Nah, ini mungkin kalau sedikit ya, sedikit yang Bapak Ibu mungkin belum pernah ke Puncak 2 atau yang sudah lama nggak ke Puncak 2. Nah, ini kita lihat jalannya ya. Jalan menuju ke Puncak 2-nya karena memang jalannya ini baru dan bagus banget. Ini baru diperbaiki di akhir tahun kemarin. Begitu. Ini 1 jam dari Puncak Cipanas dan Taman Bunga Nusantara. Jadi akses jalan ini yang Shizuku Onsen Village ini bisa langsung tembus ke Taman Bunga Nusantara di Puncak Cipanas. Hanya 1,5 jam, jalurnya juga bagus. Terus 2 jam dari Jakarta saja gitu. Jakarta pinggiran ya, Cibubur, Jakarta Timur gitu. Nah, itu 2 jam aja. 1,5 jam dari Sentul City gitu.
Nah, ini yang gambar yang kabarnya menggembirakan, memang saat ini belum ada informasi detailnya. Nah, ini jalannya ya, satu dua sedikit saya putarkan. Jalannya bagus. Nah, ini tanjakan 2000. Yang mungkin kita familiar tanjakan 2000. Ya, oh, maaf. Dari pertigaan tadi, ya. Nah, ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu ya. Jadi ketika setelah tanjakan 2000 tadi, itu tidak jauh langsung ada belokan ke kanan. Ini jalan baru atau jalan Ciherang gitu. Ini baru banget, jalannya masih masih grass. Ini satu jalur ke arah situ Rawagede. Balik lagi. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu ini tadi pintu masuk ya. Pintu masuk dari lokasi proyek Shizuku Onsen Village. Kita ulang ya, di sini tepatnya. Ini jalan lurus ini ke arah Situ Rawagede. Ke sana itu ke arah Situ Rawagede dan ke arah proyeksi daripada pesantren Kiai Timur Amin. Nah, ini jalan ke bawah ke lahan masuk Shizuku Onsen Village. Ya, nanti untuk proyeksi jalannya ini akan kita lebar yang Bapak Ibu ya. Yang di atas, nanti sebelah kiri ini jalannya akan diperlebar 1 meter ya ke arah sebelah kanan. Ya, pintu masuk. Oke. Itu tadi jalan menuju ke lokasi proyek Shizuku Onsen Village Bapak Ibu ya. Jalannya udah bagus, mulus, besar, akses 2 mobil. Gitu. Nah, ini yang ada info, insya Allah memang untuk proyeksi tol terdekat itu ada proyeksi tol Sentul Selatan sampai Karawang Barat. Tuh. Proyeksinya kapan itu saya belum dapat info yang detail, tapi memang saat ini sudah ada kisi-kisi nih. Proyeksi tol Sentul Selatan sampai Karawang Barat. Seperti itu. Pintu tol. Nah, untuk pintu tol atau gate yang terdekatnya itu ke lokasi Shizuku, itu ada namanya pintu tol Cibadak. Nah, ini pintu tol Cibadak ini Ciherang, Pabuaran, dan Sukamakmur. Seperti itu. Proyeksinya sekitar kurang lebih infonya kurang dari 15 menit untuk dari exit pintu tolnya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaan. SHM plus IMB nggak, Kang? Sudah termasuk. Sudah termasuk dengan IMB ya, pastinya. Terus spek bangunan seperti apa? Oke, nanti spek bangunan detailnya ada brosur ya. Nanti ada speknya sendiri, nanti bisa dikirim di Telegram atau dari masing-masing koordinatornya nanti akan mengirimkan. Boleh juga, Kang, buat kopdar. Oke, boleh, siap. Luas total, nah ini untuk luas total saat ini, si Zuko Onsen Village ini tahap awal kita di 8.000 Bapak Ibu, 8.500-an kurang lebih. Nah untuk total unitnya sendiri, dari 3 tipe villa tadi, itu kita ada di 27 unit. Dan saat ini Alhamdulillah sudah closing atau sudah sold di 2 unit. Satu tipe Ume dan satu lagi di tipe Yuri. Alhamdulillah yang insya Allah besok di kantor pusat konsumennya datang sekaligus pembayaran pelunasan. Itu Alhamdulillah. Terus jarak dari pertigaan Tanjakan 2000 ke lokasi proyek berapa kilometer?
Kilometer itu kurang lebih mungkin kurang dari 10 menit ya. Kurang lebih di 2 kilo, 2 kiloan ya, kurang lebih 2 sampai 3 kilo, tapi nggak sampai 2 kilo, 3 kilo lebih maksudnya. Itu selling point-nya apa saja Kang? Nah, selling point-nya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi selain daripada filatel, mungkin umum filatel itu ada, tapi nuansanya. Selling point-nya kita bisa sampaikan kepada customer nuansa yang berbeda dari yang lainnya. Dan memang ini nuansa Jepang pertama yang ada di Puncak 2. Filatel yang menawarkan satu-satunya konsep filatel bernuansakan Jepang, Bapak Ibu. Begitu, ini selling point yang pertama. Lalu yang kedua adalah kawasan Puncak 2. Mungkin Bapak Ibu bisa search nanti di Google, ya, prospek daripada kawasan Puncak 2 sendiri itu prospeknya sangat bagus banget karena memang saat ini Puncak 2 ini menjadi destinasi alternatif ya. Bahkan destinasi baru untuk orang-orang kota begitu ya. Orang-orang kota karena memang saat ini mungkin kita sudah tahu juga di Puncak 1 itu rutenya sangat crowded banget. Selain daripada buka tutup juga sudah ramai banget dengan kendaraan-kendaraan bahkan bukannya kita jadi liburan malah jadi puyeng kalau ke sana apalagi kalau libur panjang tuh, aduh Masya Allah. Itu sharing point yang selanjutnya. Terus destinasi wisata juga di situ sangat banyak banget. Destinasi ada Villa Kayangan, Curug Cipamingki, Situ Rawa Gede, Tiris Pisan Village, apalagi tuh, Curug Ciherang, banyak banget. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah tahu kawasan Puncak 2, nah mungkin nih, ayo kapan-kapan kita uh, apa namanya gathering, kopdar gitu, sambil menikmati suasana dinginnya Puncak 2 dan bagusnya kawasan Puncak 2 seperti apa. Jadi selling point-nya seperti itu ya. Selain itu juga kita berikan tadi full furnish. Nah, full furnish selling point-nya di situ. Full furnish. Jadi ketika nanti melihat harga, itu harga bisa kita bisa berperang, kita bisa uh, beradu harga. Tapi untuk konsep dan nuansanya itu kita bisa tonjolkan lebih lebih utama lagi seperti itu ke customer karena memang nuansa Jepang pertama di Puncak 2 tadi. Dan sudah full furnish plus SHM. Kang Wayu alasan filatel berkonsep Jepang. Calon customer terkadang keberatan kan kalau bangunan belum ada, apalagi datang dari orang jauh. Alasannya katanya ribet untuk mantau bagaimana cara mengatasi keberatan dan penyakitkan konsumen tersebut. Oke, ini bagus nih. Ibu Anissa, Kang Wayu alasan filatel berkonsep Jepang. Ini gimana? Oh, maksudnya alasannya apa gitu ya? Ya tadi sebenarnya memang kami kalau hanya filatel aja itu mungkin umum. Lalu yang saat ini sedang hype dan memang cocok dengan kawasan puncak yaitu bernuansakan Jepang karena ada onsennya tadi. Gitu. Ada pemandangan air panasnya, ada jacuzzi-nya di dalam setiap unit villa tadi. Gitu. Alasnya itu dan memang untuk nuansa Jepang itu cocok banget di puncak 2. Lingkungannya, asrinya, cuacanya dingin itu cocok banget begitu. Calon konsumen terkadang keberatan kan kalau bangunan belum ada, oke. Itu tujuan kita. Itu bukan tujuan, maksudnya itu adalah pekerjaan ya. Itu adalah tugas kita sebagai marketing, sebagai sales juga gimana caranya bisa memberikan suatu kepercayaan, memberikan trust kepada konsumen bahwasanya unit ini inden, tapi bangunannya akan selesai dalam 8 bulan gitu. Bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada customer tadi seperti itu. Karena memang di kami itu inden 8 bulan dan untuk mantaunya jikalau mantaunya ribet dan lain sebagainya, kita nanti ada reporting Bapak Ibu. Jadi ketika konsumen itu mau melihat ya progresnya sejauh mana Bu Anissa unit saya gitu. Itu nanti kita ada grup reportingnya gitu. Kita ada grup reportingnya, nanti ada CS-nya juga yang melaporkan progres tersebut gitu kepada customer. Seperti itu. Progresnya Bapak Ibu, fondasi sudah naik. Alhamdulillah apa namanya cakar ayam sudah jadi, terus toiletnya sudah jadi, kamar tidur sudah jadi, lampu-lampu sudah dipasang dan sebagainya. Itu nanti ada yang report kepada customer dari kami. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk memantau atau khawatir gitu. Justru kelebihannya daripada unit inden ini Bapak Ibu bisa jadi selling point juga nih ke customer bahwasanya
Ini bisa jadi alasan juga kepada customer sebenarnya. Ketika nanti kita membangun atau ketika kita membeli suatu bangunan yang sudah jadi, gitu ya, rumah hunian yang sudah ready, kita nggak tahu nih, ya bukannya kita seuzon ya Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu nih komposisinya seperti apa, bahan apa yang dipakai, hebelnya seperti apa, semennya semen apa, pasirnya pasir apa, gitu. Jangan-jangan terpasir paut lagi, pasir pantai kan nggak mungkin dipakai. Terus furniturnya tuh furniturnya bener nggak spesifikasinya. Nah, ini jadi poin yang bagus untuk kita menawarkan, bisa menjelaskan kepada customer begitu. Bapak Ibu, unit ini inden, tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Justru ketika unit inden, Bapak Ibu justru lebih bisa memantau progresnya seperti apa, spesifikasi bangunannya tuh betul nggak yang sesuai yang ada di akad. Hebelnya misal 100, 100. Terus klosetnya pakai merek A, betul nggak? AC-nya pakai merek A, betul nggak? Gitu. Terus pekerjaannya rapi nggak? Itu bisa dicek Bapak Ibu. Ini kelebihan unit inden. Ini bisa jadi alasan kita untuk bisa menjelaskan pada customer, unit inden itu bagus. Unit inden itu bisa ada kelebihan daripada unit ready. Seperti itu. Karena kalau unit ready kan kita tahu, belum lama ditempati, tiba-tiba udah ngelontok itu ada apa, retak-retak rambut atau retak-retak apa ya, itu bisa jadi salah satu alasan kita untuk jelaskan kepada customer ya. Oke Kang Wayu, airnya sumur bor, listrik sudah ada? Ya, air sumur bor, listrik sudah ada? Sudah ada. Saat ini belum ya Bapak Ibu ya, cuma nanti kalau nanti sudah ada. Gitu. Di lingkungan villa ada fasilitas apa aja nih? Oke, cakep. Berbicara terkait fasilitas umum. Nah, fasilitas umum yang ada di kawasan itu nanti insya Allah kita akan sediakan one gate system, lalu ada ballroom. Ballroom ini untuk acara-acara gathering, acara I.O., pokoknya dari W.O. dan lain sebagainya. Terus ada juga restoran, nanti ada 2 lantai, di bawah untuk ballroomnya, di atasnya restoran. Terus juga nanti ada onsen, pemandian air panas untuk umum. Nah, kita sediakan untuk umum karena memang nantinya kawasan ini kita buka untuk umum. Gitu. Terus juga nanti ada Zen Garden atau ruang terbuka hijau, nanti ada jogging track juga, insya Allah. Untuk proyeksi tahap perluasannya, memang saat ini kita masih di 8.000, nanti tahap proyeksinya itu hampir kurang lebih di 2 hektar ya, Bapak Ibu ya. Kang Wayu rencananya dipasarkan berapa unit? Ya, tadi sudah disampaikan, saat ini kita ready di 27 unit untuk tahap awal ya Bapak Ibu ya. Sudah ada unit contoh, insya Allah segera Bapak Ibu, insya Allah. Di Agustus kita sudah mulai pembangunan unit contoh, bukan unit contoh, termasuk unit contoh dan unit yang sudah sold. Begitu, karena insya Allah besok ada yang pelunasan untuk tipe Yuli, insya Allah. Doakan. Afwan Kang, rencananya apa ini? Mana tadi? Mau bikin berapa unit villanya Kang? Oke, tadi ada 27 unit ya. Pak Dwi Santoso ada 27 unit, dan Pak Nur Hadi tata ruangan, tata tata ruangan apa customer bisa tentukan. Oke, untuk layout ya maksudnya ya, layout dalam ruangan ya. Untuk layout sendiri itu sebenarnya kalau dari aturan itu boleh begitu ya, boleh customer request gitu ya. Kecuali fasad tampak muka itu sudah tidak boleh karena memang sudah kita ajukan gitu. Namun untuk layout ini sejauh ini memang kita masih boleh. Namun jikalau ada perubahan yang signifikan yang dimana sekiranya itu menambah biaya, itu nanti akan dikenakan biaya. Begitu. Tapi sejauh ini kami masih pada konsep awal. Jikalau memang nanti ada yang ingin dirubah dari tata letak layout dan lain sebagainya, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim arsitek kita ketika nanti sudah akad. Tolong kirim proyeknya Iskariman yang baru-baru. Oh, oke, diundang langsung depan. Oh, ini lokasinya nggak jauh atau melewati GMV ya, dan melewati tanjakan 2000. Kalau Pilakaya kenapa nggak ada jalan lain? Karena tanjakan 2000 jadi horor, karena banyak motor mobil yang tidak bisa naik ya. Jadi memang kita bisa kasih alternatif beberapa akses jalan. Tapi untuk lebih enaknya sebenarnya memang itu tanjakan 2000 kalau memang Pak ini udah pernah
Pak Umar mungkin udah pernah coba ke Puncak 2 lewat Tanjakan 2000 belum? Sebenarnya kalau saya pribadi yang sering ke sana itu ya mungkin karena sering ya, tapi awal pun ketika ke sana tuh nggak terlalu seperti serem yang kita bayangkan di sosial media Bapak Ibu. Tanjakan 2000 itu gitu. Asalkan sebenarnya kondisi kendaraannya fit, eh, ya kendaraannya pun fit lah intinya begitu ya. Dan pastinya kita juga bisa membawa kendaraan itu dengan baik begitu. Kalau baru belajar juga rada susah sih sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak seperti yang kita bayangkan. Tanjakan 2000 tuh masih masih standar dan masih biasa. Hanya memang karena sebelumnya itu jalannya masih lumayan nanjak-nanjak sehingga ketika di Tanjakan 2000 itu banyak yang kewalahan atau sudah lelah kendaraannya capek. Begitu makanya mungkin bisa istirahat dulu di situ. Kalau dari arah Jakarta, Depok, Bekasi, salah satu jalurnya masih di lewat Jonggol, lewat Daya, lewat Tanjakan 2000. Tapi kalau udah dari arah Sentul itu otomatis ntar lewat Citerep, begitu kalau udah sampai rumahnya di Cianjur, bahkan Bogor Kota, mungkin bisa kita arahkan lewat Taman Bunga Nusantara. Seperti itu. Proyek eksperimen nuansa Jepang konsepnya sama seperti yang di Karawang. Oh ada juga ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Shizuku Onsen Village ini artinya apa? Shizuku Onsen Village. Nah ini nih, karena saya bukan orang Jepang, saya juga kurang paham nih untuk artinya sendiri. Yang pasti konsep kita Shizuku Onsen Village ini menawarkan konsep Jepang dan onsennya tadi Bapak Ibu ya. Jadi karena memang suasana dingin di puncak, bayangkan ketika kita punya villa, ada jacuzzinya, ada onsennya, bisa berendam, Masya Allah. Mungkin kalau kita lihat di Jepang-Jepang sana, di villa-villa sana itu bangunannya hampir eh, mungkin sedikit ya yang permanen artinya gitu ya. Tapi kita permanen hanya nanti kita lapisi dengan vinil-vinil semi kayu biar nuansa Jepangnya itu dapat gitu. Dan onsennya tadi pastinya onsen ini jadi nilai plus untuk kita menawarkan kepada customer. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini set plan-nya Bapak Ibu, set plan daripada Shizuku Onsen Village ya. Jadi total kita saat ini ada 27 unit di tahap awal itu. Nah, ini kalau dari atas ini dari atas ini yang jalan abu-abu atas ini pintu masuk ya Bapak Ibu ya. Pintu masuk ini nanti raw jalannya kami semuanya 7 meter. Raw jalannya 7 meter dari sini nanti masuk ke dalam ke atas. Ini nanti ada area parkir. Nah, ini area parkir motor ya. Ini area parkir motor yang kecil-kecil, di depannya area parkiran mobil pribadi ya. Terus ini ada parkiran untuk minibus seperti itu. Untuk row jalan kami 7 meter semua, di bagian depan nanti ada front office dan lobby. Jadi customer atau pengunjung umum yang ingin menyewa villa nanti bisa ada langsung datang ke front office begitu. Lalu di sini unit tipe ini tipe UME-nya, di sini tipe Yuri dan di ujung yang warna merah ini tipe Sakura. Oke. Nah, ini untuk ballroom, restorannya dan area outdoor. Oke. Ini saya putarkan untuk video 3D rencana kawasan daripada sisi Onsen Village ya Bapak Ibu. Ya, yang parkir tadi ada di bagian bawah ya. Ini agak sedikit naik ke atas. Ya sebelah kanan ini tipe Yuri. Sebelah kiri ini ya ini dari video ini tipe Ume. Ini rencana restoran dan ballroom yang berbeda.
Ya, di sampingnya ada sungai, bisa disampaikan sungai itu jernih banget, dingin airnya. Sambil main-main air. Nah, ini di belakang onsennya ya, Bapak Ibu. Di bagian belakang onsennya, ini untuk tipe Sakura. Oke, 3D singkat. Nah, ini untuk video 3D di tiap tipenya ya, Bapak Ibu. Ini tipe Ume, sampai ke dalam. Ini area ruang tamu, langsung ke dapur. Nah, itu untuk kamarnya, ada area outdoornya ya, Bapak Ibu. Ini sudah kitchen full kitchen set dari kita. Jadi sudah full furnish. Dan berapa ya? Ini area ruang tamu dengan kamar tidurnya. Dia tidak ada sekat atau pintu ya untuk kamarnya ya. Yang tipe unik. Jadi langsung ngeblong dengan bagian ruang tamu. Untuk kamar mandinya. Jadi dia tipenya jacuzzi nanti ada. Oke, itu yang tipe Ume. Ini yang tipe Yuri. Itu masuk. Oh, no. Ini tipe Yuri di 40 bangunannya, luas tanahnya di 80, sebelah kirinya ada kolam ikan koi. Koi ini kan nuansanya Jepang banget ya kalau ada ikan koi. Ini ada ruang tamu dan dapurnya, kamarnya langsung di situ, di samping daripada ruang TV itu ya. Untuk tipe 2 unit tadi di Villa Ume dan Yuri ini kita kamarnya plong aja, maksudnya tidak ada ujung kamar ya. Jadi kita buat nuansa Jepang tadi lebih terasa dalamnya. Oke, ini yang terakhir ada tipe Sakura. Di 60 bangunannya tanahnya 120 meter. Ya, di bagian teras depan ada kolam koi. Bagian belakang maaf itu tadi onsennya ya. Ini bagian dalamnya area ruang tamu, dapur. Untuk tipe Sakura ini ada dua kamar dia. Ada dua kamar tidur, dua kamar mandi toiletnya. Kita lapis dengan vinil semi kayu ya. Setelah vinil kayu, bangunannya permanen, kita finishing dengan vinil kayu tadi untuk mendapatkan hasil nuansa Jepang, suasana Jepang di dalam. Ini sudah full furnish, tinggal bawa pakaian doang, Bapak Ibu. Oke, yang terakhir ini harganya. Nah, ini dia. Dari tadi ngobrol-ngobrol nih harganya belum dibuka. Oke. Sekarang harga ini ya. Jadi kita ada tiga tipe villa itu ada di tipe Ume di harga untuk pre-launch. Jadi
Bapak Ibu untuk harganya di 550 juta, pre-launch-nya ya, setelah pre-launch itu di 650 juta. Ini skemanya kita buka sampai di 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Cicilannya 6 bulan, tetap akadnya langsung dengan developer. Seperti itu. Tipe Yuri di harga 700, setelah pre-launch di 800, tipe Sakuranya di 1M hingga 1,2 M setelah pre-launch-nya tadi. Gitu. Nah, untuk booking atau NUP, jadi untuk saat ini alhamdulillah lahannya sudah maklum, jadi bisa langsung di booking. Untuk bookingnya sendiri di 5 juta rupiah. Seperti itu untuk minimal DP-nya di 50%, itu sudah termasuk ya. Di sini harga sudah termasuk PBG atau IMB, BPHTB, AJB, notaris, PPH, terus SHM, dan balik nama. Oke, mungkin itu dari saya, Kang Mas Turi, singkatnya. Mungkin nanti sambil ditanya-tanya atau ada yang mau bertanya langsung atau mau di kolom komentar, mangga. Silahkan, saya kembalikan ke Kang Mas Turi. Siap, siap. Terima kasih banyak Kang Wahyu. Masya Allah, ini awannya agak gelap karena Fair. lagi tidur si pagi. Baik, Bapak Ibu, gitu ya. Tadi sangat jelas sudah jelaskan panjang kali lebar dan juga udah langsung dijawab ya beberapa pertanyaan, bukan beberapa, banyak pertanyaan yang di kolom chat sudah dijawab langsung oleh Coach Wahyu ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa ini konsepnya adalah filatel ya Bapak Ibu sekalian. Dan menariknya lagi ya tadi berada di zona kuning dan kepemilikannya SHM ya. Tentu ada IMB-nya juga dan ini bisa disewakan setiap pekannya itu wah luar biasa ya. Jadi weekend itu menjadi destinasi wisata yang kemudian di sana filatelnya tersebut bisa disewakan kepada para pengunjung-pengunjung yang berada atau yang berwisata di Puncak 2 yang sudah mulai ramai ya akhir-akhir ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, oh ternyata masih beberapa pertanyaan ya. Sebelum mungkin nanti ada beberapa pertanyaan kayaknya ini menyusul, saya izin menjelaskan kembali ya Bapak Ibu ya. Terkait komisi sudah saya share di Telegram maupun di grup-grup Mitra Iskariman ya. Silahkan nanti dicek lagi terkait komisinya. Harga mulai dari 500 juta plus sekali closing Bapak Ibu dapat bonus atau reward gitu ya. Di luar komisi itu 1 gram emas gitu ya, luar biasa nih Waduh, Bapak Ibu sekalian. mantap. Jos luar biasa kita bikin memang cukup menarik nih Coach Wahyu ya. Di setiap Bapak Ibu closing di Shizuku Onsen Village kita berikan 1 gram emas ya. Apalagi emas harganya sekarang ini 2 jutaan ya. Nah, nanti kemungkinan akan naik lagi ya. Itu bonus di luar komisi ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan benar-benar untuk kemudian dimanfaatkan harga mulai 550 juta sampai 1 M. Nah, tentu lebih menarik juga nanti komisi 1 M. Terus Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah mungkin Coach Wahyu suatu saat kita akan ngadain kopter ya di GL sekaligus mungkin berkunjung juga ke Suzuku kalau nanti memungkinkan. Boleh. Siap. Waduh, ahlan nih. Ditunggu banget di Granada untuk Puncak 2 nih. Masya Allah, siap-siap. Terus kemudian Bapak Ibu ya terkait product knowledge-nya juga sudah saya share di grup-grup ini ya, Telegram atau grup-grup mitra sudah saya share juga untuk flash list, set plan, terus kemudian product knowledge termasuk konten-konten promosi juga sudah kami share di grup-grup Telegram dan juga di grup WhatsApp. Jadi nanti silahkan ambil aja atau nanti minta koordinasi sama mentor atau KF-nya ya Bapak Ibu ya. Mohon izin nanti bisa di-share PDF materi acara Zoom malam ini ya Kang. Pak Yos sudah kami share produk knowledge-nya di Telegram ya. Nanti silahkan minta link Telegramnya sama mentornya. Nah, Bu Vivi juga sudah kami wakilkan ya. Pertanyaan-pertanyaannya sudah kami jawab. Terus itu transfer ke BSI katanya Skariman tidak pakai bank meski syariah sekalipun. Maksudnya dalam hal ini ya Bapak Ibu ya Skariman itu tidak bekerja sama dengan pihak bank syariah manapun dalam pembiayaan. Jadi langsung apa namanya nyicilnya ke developer. Karena kan nggak mungkin kemudian langsung cash ambil duitnya langsung 500 juta gitu. Bank itu kan hanya sebagai alat apa ya kalau kita itu pemindahan uang saja gitu. Maksud di situ yang tidak bekerja sama dengan perbankan itu seperti itu. Jadi sebagai transfer mah tetap gitu ya Bapak Ibu ya.
Insya Allah paham ya, Bapak Ibu ya. Terus orang Jepang asing apa bisa beli? Oh iya dah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nih, Kang Wahyu nih. Pertama mungkin dari Kang Dedi. Kang Wahyu Ya. harga 550 juta dan satu lagi harga apa namanya Kang? Apa nih? Oh, oke. Ini langsung saya jawab aja ya Kang Mas Turi ya. Siap jawab boleh. Oke, untuk mana tuh? Kang Wahyu harga 550 dan satu lagi harga apa namanya? Oh, maksudnya harga di tipenya ya 550 tadi sampai 7 sampai 650 itu tipe Ume, ada tipe Yuri dan tipe Sakura. Tadi price list-nya nanti Bapak Ibu bisa Kang Dedi atau Pak Dedi ini bisa lihat nanti di produk knowledge-nya yang sudah dikirim ya. Terus orang Jepang, orang asing apa bisa beli? Bisa banget. Kita tidak mengkhususkan eh, salah satu tapi bisa. Luas bangunan 60 meter semuanya ya Kang. Luas bangunan tadi ya Bapak Ibu ya. Ada yang tipe UME 30-60, untuk luar bangunannya tipe UME 30, tipe Yuri 40, tipe Sakura 60 itu bangunannya. Air panasnya dari alam apa dari mesin pemanas? Cakep. Tadi saya nunggu pertanyaan ini. Air panasnya kita masih pakai water heater Bapak Ibu. Pakai pemanas buatan seperti itu. Luas tanahnya beda-beda ya, estimasi ROI ini yang paling penting karena memang kita berbicara ketika nanti kita ke penawaran ya, menawarkan kepada customer, kita juga bisa menyampaikan ROI-nya berapa sih. Nah, ini yang paling penting. ROI-nya itu kita di angka sekitar 8 sampai 12% gitu, 8 sampai 12%. BEP-nya itu di sekitar 10 tahun, insya Allah. Sekitar 10 tahun. Tadi siapa yang namanya? Pak Ahmad, ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ahmad. Mohon maaf, oke, maaf. Kalau harga cicilan itu pakai bunga? Tidak Bapak ya? Siapa nih? Pak Agus Subagio ya. Jadi kita tanpa bunga, tanpa sida, tanpa denda Pak. Gitu. Jadi cicilan langsung ke developer. Begitu. Nah, kalaupun terkait daripada keterlambatan nantinya, setiap bulannya misal jatuh tempo di setiap bulan tanggal 10, maka mungkin alangkah baiknya ada itikat baik itu dari customer untuk mengkonfirmasi sebelum tanggal 10 tadi bahwasanya ada keterlambatan gitu. Mungkin seminggu, mungkin sehari, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah itikat baik daripada customer untuk menyampaikan terkait kendala daripada pembayaran Pak Agus ya. Insya Allah kami tidak ada bunga, tidak ada sita, tidak ada denda. Berarti proyek ini hanya bisa ditawarkan pada pengantin baru ya kan, karena kamar tidur nggak ada sekat atau dinding pemisah. Iya, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kami tidak hanya konsepnya saja, tapi kami juga benar-benar coba mau menerapkan nuansa Jepang itu ada di dalam villanya. Itu mungkin kalau Bapak Ibu lihat villa-villa di googling ya, di YouTube itu villa-villa Jepang, itu modelnya ada yang pintu apa? Pintu geser ya, pintu geser, terus bahkan ada yang ngeplong seperti itu. Itu bahkan sebenarnya jadi keuntungan lebih juga untuk yang ngeplong ini karena bisa extra bed, jadi lebih banyak kapasitas Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita coba tawarkan konsep nuansa Jepang tadi dalam kawasan. Apakah ada estate manajemen yang mengelola dan bagi hasilnya? Ya, tadi untuk pengelola kami ada ya, Pak Cepi ya. Jadi pengelola kita ada pihak ketiga. Jadi pengelola ketiga ini dengan Azana Hospitality insya Allah yang sudah berpengalaman untuk mengelola villa hotel dan maksudnya villa dan hotel-hotel di seluruh Indonesia. Seperti itu. Untuk ROI-nya itu di BEP-nya ya di sekitar 10 tahun. Untuk ROI-nya itu sekitar 8 sampai 12%. Punten Kang, mau tanya pernah tawarkan lahan kampung sama customer yang diberikan lahan tapi dia malah hanya bisa dan sewa villa. Apa benefit buat kami sebagai agent dan suatu saat di beli kampung apa kami sebagai agent bisa memantau yang sudah opsi. Silakan koordinasi dengan KF-nya, koordinasi freelance tuh, koordinatornya masing-masing ya. Pak Yose Rizal ya, gitu ya. Insya Allah kalau sudah pernah masuk database ke KF, insya Allah nanti di follow up dan tetap akan bisa dapat komisinya. Jika Cabu minta brosur digital, sebaiknya kita share konten-konten apa yang khusus berupa brosur digital. Ya, jadi nanti mungkin bisa di-share nanti di grupnya masing-masing, di konten Telegram atau di mana itu nanti Bapak Ibu ada brosur
silakan nanti kalau brosur itu boleh di-share, karena untuk product knowledge secara singkatnya. Nanti untuk lebih detailnya terkait ROI-nya, BEP-nya, spesifikasi bangunan, dan sebagainya, itu alangkah baiknya karena memang produk ini cukup detail dan kalau saya pribadi itu kurang nyaman ketika menyampaikan itu di chat panjang gitu, Pak Dario ya. Jadi alangkah baiknya coba jika ada waktu boleh minta untuk ditelepon untuk sekitar 2 sampai 5 menit begitu untuk menjelaskan terkait produk tadi. Jadi lebih enak. Karena memang untuk pasar targetnya sendiri sih kita kan kalangan menengah ke atas ya, 0,5 M sampai 1 miliar. Untuk orang berinvestasi sendiri itu cukup tinggi dan mungkin kita bisa jelaskan juga secara eksklusif tadi via telepon. Bahkan kalau memang arti kita punya kedekatan juga pada calon customer ini bisa kita langsung menemukannya gitu, bertemu, bawa penawaran, ya kan, bawa proposal penawaran yang eksklusif. Kalau perlu ajak saya, ajak custom, ajak koordinator freelance-nya, Kak Eva boleh, mangga itu, bagus banget, begitu. Oke, apakah owner boleh menginap atau memakai aset tersebut dan berapa hari dalam setahun? Ah, ini bagus nih Pak Cepi ini. Ini pertanyaannya luar biasa. Tadi saya belum sampaikan juga. Jadi untuk owner atau pemilik villa itu mendapat sistemnya nanti poin Bapak Ibu, Pak Cepi dan Bapak Ibu yang lainnya, itu sistemnya poin. Poinnya itu dalam 1 tahun owner atau pemilik ini mendapatkan 20 poin. Nah, 20 poin ini teknisnya atau sistemnya adalah di hari biasa ketika owner memakai itu akan mengurangi 1 poin, gitu ya. Di hari weekend biasa ya, Sabtu Minggu, itu kalau owner memakai mengurangi 2 poin. Nah, nanti kalau di libur nasional, tanggal misalnya Idul Fitri, Idul Adha, terus hari-hari nasional yang lain, itu poinnya dipotong 3, seperti itu. Jadi dalam 1 tahun dapat 20 poin untuk owner, pemilik. ROI, BEP tadi ya di 8-12%, BEP sekitar di 10 tahun. Terus jauh nggak dari pemukiman kalau fasilitas umum sudah ada dan akan dibangun apa saja Kang Ayu? Oh, untuk fasilitas umum banyak Bapak Ibu. Destinasi wisata banyak buat Villa Kayangan, Cipamingkis dan kawan-kawan. Bahkan kita lokasinya itu dekat rencana proyeksi daripada pesantren daripada Kiai Ma'ruf Amin gitu. Dekat situ Rawa Gede juga dan kawan-kawan. Mungkin itu Kang Mas Turi. Ada lagi Bapak Ibu? Ahlan, silahkan. Nanti mungkin kalau mau lebih detailnya bisa disampaikan nanti di Telegram dan bisa langsung disampaikan atau ditanyakan ke koordinator freelance-nya masing-masing Bapak Ibu Siap. kalau dari saya belum detail atau belum paham. Betul. Jadi sebenarnya tadi sudah cukup detail ya kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti dari awal gitu ya. Penjelasan Kang Wahyu dari product knowledge-nya, dari penjelasan kemudian jawaban-jawabannya insya Allah itu sudah mewakili. Mungkin yang baru join nanti bisa cek rekamannya gitu ya. Atau nanti bisa selain cek rekaman langsung aja nanya ke KF atau mentornya ya masing-masing ya. Insya Allah tetap dijawab ya sama para mentornya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan malam kali ini Alhamdulillah kurang lebih udah hampir 1 jam ya kita udah 1 jam malah ya kita bersama Kang Wahyu ya untuk menjelaskan proyek Onsen Filatel ya dan luar biasa ini tadi sampaikan juga tentang peluang ya peluang Bapak Ibu untuk closing atau konsumen kemudian memiliki unitnya ini luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu yang hadir di malam kali ini bisa diberikan closing ya di Shizuku Onsen Village ya yang proyeknya Ishikari Mam Property. Baik Bapak Ibu sekalian. Cukup ya Kang Wahyu, mungkin closing statement-nya. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di malam hari ini bisa menghasilkan hasil terbaik. Harapan kita bersama yaitu closing insya Allah. Karena memang Amin. proyek ini berkonsep dan bernuansakan yang berbeda daripada yang lain yang ada di developer Ishkarima Property sendiri. Semoga setelah ini Bapak Ibu bisa menghasilkan customer yang hot, bisa langsung closing di Shizuku Onsen Village. Amin. Amin Kurang ya lebihnya rabbal dari alamin. saya mohon maaf atau kurang detail dan lain sebagainya, silakan nanti bisa ditanyakan ke koordinator masing-masing. Lalu kalam dari saya kembalikan ke Kang Suri. Terima kasih.
Siap, terima kasih banyak Kang Wahyu atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan malam kali ini untuk menjelaskan proyek Shinjuku Onsen Village ya Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti kita akan jadwalkan kopdar di Granada Land, sekaligus mungkin kita lihat juga ya progres di Shinjuku Onsen Village yang mungkin nanti bisa menambah keyakinan kita, kepedean kita untuk kemudian menjual closing di Shinjuku Onsen Village ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya Kang Wahyu ya, cukup ya Zoom kita pada Siap. kesempatan malam kali ini. Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah hadir. Selamat bermalam Jumat ya, selamat ya bermalam Jumat lah gitu ya. Banyak-banyak apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di malam Jumat pada kesempatan malam kali ini. Ya, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam kali ini Bapak Ibu dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Kang Mas banyak. Turi. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu di Shizuku Onsen Village. Siap, amin. Saya izin pamit duluan ya. Ya, siap. Ya, suara Oke. lanjutnya Kang. Hai.